Oke, selamat pagi ya. Selamat beribadah puasa buat Anda yang menjalani, kalau nggak salah ini hari keempat apa hari kelima ya. Oke, karena ada yang berbeda-beda, ada yang sudah duluan, ada yang belakangan. Oke ya, ini di review untuk mobil Honda Mobilio terbaru ya, Mobilio atau Honda Brio terbaru yang matanya adalah mata sipit ya, sudah terakhir facelift. Ini diorder bohlam-bohlam terbaru ya, punya produk dari Juragan Lampu Juki Welas. Ini diorder sepaket headlamp dan fog lamp ya. Headlampnya ini menggunakan bohlam dual heat Cooper pipe, produk dari Juragan Lampu ya. Di sini ada logonya adalah logo JL ya. JL artinya Juragan Lampu, dan di sini ada stiker garansi kita, ada stiker logo kita Juragan Lampu ya. Bohlam ini bohlam yang paling terang untuk satu warna yang kita keluarkan saat ini. Warnanya adalah putih, tapi masih ada kuningnya sedikit. Jadi kadang-kadang kita menyebut 6000 Kelvin. 6000 Kelvinnya di produk A dengan di produk B kadang-kadang belum tentu sama. Ya. Nah, ini 6000 Kelvin, tetapi saya masih menganggap ini masih ada kekuning-kuningnya. Kenapa? Karena memang di tes malam hari kita tes nyala masih ada kekuning-kuningnya ya. Oke, bohlam ini 53, sorry. Saya tadi mau sebut 55, 55-nya di tipe H11, H7 atau HB3. Di H4-nya 53 real. Bohlam ini tidak ngedrop. Saya jamin tidak ngedrop. Tetapi dia punya watt bisa turun. Turunnya dalam arti karena bergantung dengan suhu lingkungan. Bohlam ini tidak ngedrop. Beda dengan kata-kata ngedrop dengan dia variabel wattnya. Kalau bohlam ngedrop itu, kalau dia sudah panas, dia akan turun terus. Dia tidak akan naik lagi. Walaupun suhu lingkungannya atau suhu temperaturnya itu dingin. Jadi memang dia turun terus. Nah, kalau LED ini pada saat suhu ruangan mesin atau suhu lingkungan itu dingin, dia akan maksimal di 53. Dia akan turun wattnya jika suhu temperaturnya panas. Jadi dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau suhu ruangan mesin Anda sudah dingin, mobil itu jalan misalnya. Kalau macet kan pasti suhu ruangan mesin kan panas. Mobil tersebut jalan, suhu ruangan mesin pasti turun karena ketiup angin. Nah, suhunya turun, wattnya dia akan beranjak naik. Jadi variabel wattnya. Dari berapa sampai berapa? 40 sampai 53. Ya, 40 sampai 53 ya. Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop itu tadi saya sudah bilang, kalau ngedrop itu kalau dia sudah turun aja terus, dia tidak bakal naik lagi. Tapi bohlam ini bisa naik turun. Jadi variabel. Bergantung dengan temperatur lingkungan, yaitu dalam hal ini dipasang di ruangan mesin, di suhu ruangan mesin. Tapi kalau Anda tes di meja ini ya dengan suhu temperatur lingkungan ini sekitar 32 atau 33 ya, kita mengacu pada suhu ruangan 32 33, saya lihat di handphone saya dari AccuWeather 33 32 lah. Nah, ini kita nyalakan 7 jam, 8 jam, 12 jam, satu hari kita tinggalkan 53 ya 53 wattnya. Jadi tidak ngedrop ya. Satu sebagai syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop ya. Watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini dalam arti sesuai dengan fakta. Ini bohlam 53. Saya tidak menyebut lebih dari 53. Kadang-kadang ada orang berdagang ditulis 100 watt, 110 watt, 130 watt, 150 watt bohlam paling terang, tetapi nyatanya pas diukur tidak sampai. Ya, bohlam ini real 53 diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Syarat kedua tidak boleh ngedrop, tadi saya sudah jelaskan. Syarat ketiga adjustable nih. Ini penting, Bro. Ya. LED ini adjustable. Bisa diputar, ya. LED ini bisa diputar. Adjustable. Ya. Adjustable. Nah, ini penting. Ya, kalau Anda beli LED yang fix fokus Anda rugi. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Nah, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan anatominya halogen karena reflektornya punya halogen. Reflektornya bukan punya HID, bukan punya LED, tetapi punya halogen. Tentu LED-nya ini harus bisa pendekatan terhadap halogen.
ya, anatominya harus sesuai dengan halogen, ya. Nah, LED ini, keunggulan LED ini dibandingkan LED lain 55 watt, LED ini memiliki bayangan gelap tidak ada, kecil sekali. Nah, kita buktikan, ya. Jadi kita sedang menjabarkan deskripsi apa sih syarat bohlam bagus dan apa keunggulan dari bohlam ini, ya. Bohlam ini tanpa bayangan gelap, ya. Waduh, silau banget kena mata. Ya, ini LED tanpa bayangan gelap nih. Saya kasih lihat, ya. Nggak ada bayangan gelap, bro. Di depan itu kecil banget tuh bayangan gelap garisnya, ya. Jadi ini keunggulannya. Jadi LED ini boleh dibilang LED sorotan samping, rasa sorotan atas bawah. Karena LED yang the best itu adalah LED sorotan atas bawah menurut saya. Kenapa? Karena bisa padat di jalan. Tujuan kita mengganti LED kan supaya terang. Terangnya itu padat di jalan. Padat di jalan, bukan terang ke atas pohon, ya. Jangan salah. Kita butuh terang padat di jalan. Nah, supaya bisa padat di jalan, sebenarnya Anda harus pakai LED sorotan atas bawah. Karena LED-nya itu chip emitternya langsung menuju ke bagian atas reflektor. Karena Anda tahu sendiri kalau reflektor mobil atau motor yang bawaannya sudah LED, Anda tahu kan reflektor kan cuma setengah begini. Dipasangnya begini atau begini sama aja, cuma setengah, LED-nya ditaruh di atas. Kalau reflektornya di bawah atau reflektor ke atas ya LED-nya di bawah. Jadi setengah aja. Nah, sama, ini juga setengah aja butuhnya. Nah, setengahnya ini bagian atas ini kalau ketemu bayangan gelap ya rugi. Tadi tidak bisa padat. Nah, karena LED ini tidak ada bayangan gelap, ya saya berharap akan lebih padat hasil outputnya di jalan, ya, seperti itu. Bedanya dengan merek lain atau yang dijual pedagang lain itu adalah satu di soal bayangan gelap, ya. Nah, selanjutnya adalah soal driver. LED ini tidak pakai driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Kalau LED yang ada driver itu adalah balas, ada kotaknya di sini. Nah, kotaknya itu, ya, komponen elektroniknya itu di luar. Nah, komponen elektronik di luar, balasnya itu kena panas. Balasnya itu kena panas tanpa ada pendinginan. Kalau ini di dalam ikut pendinginan di Cooper PCB-nya dan di dual heat pipe-nya dia, dan ada kipasnya, jadi ikut di pendinginan. Kalau yang di eksternal tidak ikut pendinginan. Anda tahu sendiri namanya komponen elektronik, kalau kena panas pasti sifat kerjanya berubah. Ya, Anda kalau nggak percaya Anda main pemancar. Kalau panas apa yang terjadi pemancarnya? Wattnya turun, ngedrop, noise-nya banyak, bandwidth-nya bisa melebar. Ya, kalau Anda pemain pemancar, kalau Anda pemain sound system, Anda punya amplifier, panas, apa yang terjadi? Wattnya ngedrop juga, suaranya berubah, sember, powernya nendang bassnya nggak begitu kencang. Kalau ada buat ngangkat Twitternya suaranya jadi nggak bisa jernih, nggak bisa macem-macem. Nah, sama seperti Anda punya apa? Trafolas. Trafolas kalau ngedrop atau kalau panas, apa yang terjadi trafolasnya? Satu, cepat jebol. Kedua, apinya jadi nggak kencang ampernya. Ya, jadi kalau panas, komponen elektronik itu selalu pasti kerjanya sudah nggak benar. Sama seperti Anda, coba kalau Anda kerja di ruangan panas, disuruh belajar, bisa nggak Anda? Nggak bisa, sama. Komponen elektronik pun begitu. Nah, makanya butuh pendinginan. Selalu saya membahas LED itu soal pendinginan, karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu merugikan, ya, merugikan di bidang elektronik. Ya, kalau Anda punya komputer panas, apa yang terjadi komputernya? Ngehang. Kalau Anda punya handphone panas buat main game, apa yang terjadi dengan handphone Anda? Ya, Anda jawab sendiri ya, pasti Anda paham lah. Ya, sama ini juga. Kalau ada balas panas tentu ngedrop, tidak awet, ya. Cahayanya menurun, lifetime-nya pendek. Jadi wattnya itu semu. Wattnya semu. Jadi jangan anggap soal ngedrop itu ada dua hal kalau kita mau tegaskan. Satu adalah watt tidak boleh ngedrop. Kedua adalah cahaya tidak boleh ngedrop. Kadang-kadang LED diukur begini, wattnya tidak ngedrop, tetapi cahayanya turun, ngedrop. Nah, ini dua hal ini tidak boleh sebagai syarat bagus bohlam kedua. Tidak boleh watt nggak boleh ngedrop, cahaya tidak boleh ngedrop. Nah, kadang-kadang kalau yang menggunakan driver di luar, wattnya tidak ngedrop, tetapi cahayanya ngedrop. Kenapa? Karena watt konsumsi daya listriknya adalah tetap sama, tetapi outputnya turun. Nah, makanya saya lebih memilih ini yang driverless, jadi dia di dalam. Bayangan gelapnya kecil, driverless,
di dalam, tidak ngedrop, pendinginan, double heat cooper pipe. Nah, di sini ada heat cooper pipe. Heat cooper pipe ini lebih besar dibandingkan bolam-bolam di luar sana yang dijual oleh pedagang lain. Kenapa saya bilang lebih besar? Karena saya memperhatikan, bro. Jadi 2 buah titik ini asli adalah tabung hampa. Tabung hampa itu adalah berfungsi untuk menarik panas. Nah, panasnya itu buat berfungsi menarik, jadi tabungnya ini lebih besar. Makin besar, dia lebih panjang dan lebih besar. Makin besar, makin bagus. Ya, makin besar, makin bagus. Nah, banyak di pasaran kecil, seperti tusuk gigi, lebih kecil diameternya. Dan ini diameternya lebih besar. Diameter tabungnya lebih besar. Ya, jadi pendinginan lebih bagus. Nah, perlu dilihat lagi kipasnya. Diameter kipas ini lebih besar dibandingkan merek lain. Merek lain atau tipe lain kecil. Nah, ini lebih besar. Jadi kipasnya tentu lebih kencang anginnya, lebih banyak debitnya. Sama seperti Anda beli kipas angin, Anda mau yang lebih dingin ya tentu cari diameter kipas angin merek Cosmos misalnya, atau Miyako, atau merek Maspion. Diameternya kan ada 10 inci, 12 inci, 24 inci ya. Tentu kalau makin gede ya anginnya makin kencang. Udah gitu aja dah, saya nggak usah ngomong. Saya tidak membagus-baguskan bolam produk yang saya jual, tetapi dari yang saya bicarakan Anda bisa berpikir dong, Anda kan punya logika. Karena banyak sekali LED di pasaran. Kita mau menjual yang mana? Yang bagus itu yang mana? Karena susah. Anda sendiri pasti susah, bingung. Nah, inilah yang kita mau jual, ya. Yang ini yang kita tawarkan. Karena saya boleh dibilang telat untuk menjual tipe ini. Tipe double heat pipe itu telat. Kenapa? Karena saya mempunyai spesifikasi yang terlalu tinggi, gitu ya. Nggak boleh ngedrop, bayangan gelap harus kecil, driverless, tidak storing, pendinginannya harus bagus, ya, wattnya harus real. Nah, ini saya ketemu baru kita tawarkan kepada Anda. Nah, Anda kalau mau beli boleh, kalau tidak mau beli ya nggak apa-apa, Anda silakan simak video saya, tips saya, ya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah satu, keunggulan ini dibandingkan merek lain, satu dia driverless. Kebanyakan menjual ada driver. Saya tidak suka yang ada driver dengan alasan yang tadi saya sudah sebutkan, karena komponennya tidak ikut pendinginan. Dan Anda ribet untuk memasang karena harus Anda ikat-ikat. Ya. Bayangan gelap LED ini kecil karena banyak DHP atau yang 55 watt, 65 watt di pasaran itu bayangan gelapnya gede. Ya, saya ngomong apa adanya, jujur, to the point. Ya, maaf untuk para pedagang lain kalau merasa saya menyinggung Anda, tapi saya kan tidak menyebut merek ya. Jadi saya juga tidak bisa disalahkan. Saya hanya mendeskripsikan keunggulan barang saya. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan membandingkan DHP yang saya punya ya. DHP yang saya punya, apa keunggulannya, apa kerugiannya, apa keuntungannya Anda beli tipe ini. Ya. Bayangan gelap kecil, tidak ngedrop, adjustable wattnya. Ya. Jadi ini H4 untuk headlamp ya. Nah, untuk pemasangan silakan nanti WhatsApp saya ya. Oke, Anda mau beli barang ini ya, silakan WhatsApp saya di 089826938838. Silakan screenshot ya. Anda bisa beli melalui Topet, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nanti saya akan kasih linknya ya. Nah, untuk fog lamp-nya nih, jujur untuk fog lamp-nya. Nah, jujur untuk fog lamp-nya ini kita kasih tipe terbaru juga karena ini mungkin fans dari Juragan Lampu ya, bukan fans sih lah ya, bukan fans, maksudnya adalah follower. Dia tahu produk apa yang kita jual dan dia mengikuti dan dia mau yang terbaru dan mau dipakai buat mudik 2022 ya ke kampung halaman, karena kayaknya tahun ini boleh dan sudah ditetapkan libur katanya 10 hari ya oleh pemerintah ya, 7 hari atau 10 hari oleh pemerintah. Nah, ini bohlam 3 warna terbaru. Mereknya apa? Mereknya adalah Jungki Wenas. Yang tadi adalah mereknya Juragan Lampu, sama adalah produk saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini ada logonya, adalah logo JL. Ya. Nah, di sini ini adalah produk dari Juragan Lampu juga. Di sini tertulis watermark atau tertulis Jungki Wenas. Anda bisa lihat atau tidak di kamera, saya tidak tahu jelas atau tidak. Nah, kita akan fokuskan di sini ya. Di sini ada tertulis Jungki Wenas. Jadi ini adalah produk dari Jungki Wenas si Juragan Lampu. Bohlam ini 3 warna. Bohlam 3 warna ini terbaru speknya, jadi beda dengan yang dulu. Materialnya juga beda. Jadi selalu saya ngomong soal panas. Nah, material ini lebih cepat melepas panas. Tipe ini double cooper PCB. Yang tadi adalah double heat cooper pipe. Jadi ada 2 buah batang, kalau ini adalah 2 buah PCB. Ya, yang dipasang dempet.
Bohlam ini spek terbaru ya, lebih stabil dibandingkan yang dulu. 3 warna juga, chip dempet adjustable ya. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin ya. 3 warna, kenapa sih Anda butuh 3 warna? Karena putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan kering ya, putihnya. Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan hujan atau habis hujan. Kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan kabut atau jalanan hujan. Anda butuh penerangan yang benar-benar lebih waspada, Anda bisa nyalakan warna kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Tipe yang ini ya jujur ngomong terus terang, wattnya lebih besar sedikit dibandingkan yang dulu. Wattnya lebih besar sedikit dibandingkan yang dulu ya, satu. Kedua, material untuk pembuangan panasnya lebih bagus ya, karena material pembuatan dari casing ini kan ada yang aluminium campuran, ada yang dari nikel segala macam, berapa persen, ada yang aluminium T berapa kan, ada yang mendistribusikan apa efficient grade apa segala macam. Intinya adalah ini untuk melepas panas lebih bagus dibandingkan yang versi dulu, itu aja ya. Jadi ada upgrade di situ, dan ini kipasnya juga udah versi terbaru ya. Yang lama adalah versi warna biru tetapi pantat silver, dan ini benar-benar all new upgrade full ya. Wattnya lebih besar sedikit bro, putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Jadi kalau Anda beli headlamp dengan fog lamp ya, kalau headlampnya Anda beli satu warna, warna putih ya, fog lampnya Anda beli 3 warna. Jadi ini adalah satu buah pasangan yang sangat serasi ya. Produk ini adalah produk dari Juragan Lampu ya. Jadi buat Anda tahu bahwa ini satu paketan yang sangat ideal ya buat mobil. Headlamp satu warna, fog lamp 3 warna ya. Oke, 30 watt. Oh, ini lebih tinggi tetapi nanti kita akan launching ya. Ini belum secara istilah simbolis kita launching, ini hanya produk baru yang kita perkenalkan karena ini follower saya dan dia tahu mau produk baru ya, dia mau duluan ya kita kasih. Wattnya lebih besar yang pasti dibandingkan yang dulu. Output cahayanya tentu akan lebih terang. Kedua, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini menggunakan chip keramik tetap sama dengan yang dulu, yang di solder, yang bukan di solder dempet tetapi asli chip keramik dempet. Bohlam ini adjustable, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah dan chip putihnya di bawah. Chip kuning di bawah atau chip putih di bawah, jadi dengan diputar. Bohlam ini tidak storing, apalagi namanya mobil Honda, ini diorder untuk Honda Mobilio terbaru untuk fog lamp-nya. Bohlam ini tidak ngedrop ya, tidak storing karena Honda itu sensitif dengan yang namanya sensor-sensor atau storing. Bohlam ini berpendingin double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah upgrade. Karena kenapa? Kipas perlu upgrade dan tahan air dan tahan segala macam, tahan debu. Karena fog lamp itu letaknya di bawah. Di bawah itu lebih riskan terhadap satu ya air, banjir, kotoran, debu, becek segala macam. Jadi kipasnya itu lebih kita perhatikan, karena saya sudah bilang selalu LED itu adalah musuhnya panas. Makin panas makin merugikan. Nah, makin panas merugikan. Supaya tidak panas bagaimana? Tentu kan ada kipas angin, sama seperti kita. Ini saya panas nih di sini. Ya kita nyalakan kipas angin. Nah, kipas anginnya kan mesti yang bagus supaya awet, bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun ya, segala macam. Nah, sama ini kipasnya kita upgrade terbaru supaya pendinginannya maksimal seperti itu ya. Tahan air, speednya lebih cepat, jadi pendinginan lebih bagus ya, seperti itu. Dan materialnya kita upgrade supaya pembuangan panasnya di bodinya lebih cepat ya, seperti itu ya. Karena ya musuhnya LED adalah cuma panas, itu aja ya. Panas itu dia ngedrop ya. Jadi ini fog lamp Junkee Wenas 3 warna dengan fisik seperti ini. Ini juga driverless, sudah dirajut oleh nilon, kabelnya tinggal colok aja ya, soketnya PNP. Build quality-nya lebih bagus lagi dibandingkan yang dulu karena dari materialnya yang berbeda ya, lebih rigid ya. Wattnya lebih besar dibandingkan yang dulu, 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Dan yang paling penting, saya nggak mau Pak pakai bohlam 3 warna karena banyak error, banyak masalah, banyak ini. Betul, saya akui bohlam 3 warna bisa bermasalah jika
kalau bolam tersebut mempunyai delay yang berbeda. Kenapa sih ada delay atau bisa error, kanan bisa kuning, kiri bisa putih, atau tidak seimbang, tidak sama warnanya? Kenapa? Karena Anda cara mengubah mode warna dari LED ini adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu, on off on off. Nah, on off itu pada saat jeda itu harus sama delaynya. Nah, makanya LED ini sudah kita lebih concern ke soal delay. Jadi kalau LED ini cepat, LED ini lambat, itu harus sama, cepat-cepat. Jangan LED ini cepat, ini lambat. Jadi tidak bakal sama, error. Seperti itu permasalahannya. Ya, karena banyak error warna tidak sama karena bolamnya tidak sifatnya tidak sama, karakternya tidak sama. Jadi walaupun barang elektronik pasti mempunyai toleransi. Sama seperti anak kembar dilahirkan kan tidak mungkin sifatnya sama. Ada yang sifatnya ini, ada yang sifatnya begitu. Walaupun itu kembar loh. Ya, saudara pun udah pasti beda. Ini kembar dilahirkan yang sama pasti beda juga sifatnya. Nah, sama LED ini mempunyai karakter berbeda. Nah, supaya tidak terjadi error atau minimal ya kita harus karakternya sama. Delay, karakter delay. Delaynya cepat. Jangan ini cepat, ini lambat. Nah, ini tipe yang terbaru kita sudah samakan benar-benar delaynya dengan alat yang menggunakan namanya timer. Nah, makanya kenapa saya agak terhambat untuk melaunching produk ini yang aturan mestinya di bulan Ramadan ini kita launching, tetapi terlambat karena saya lebih concern terhadap dia punya elektroniknya. Ya, makanya kita samakan dulu timernya ya, disortir ulang benar-benar berapa sih delaynya, milisecondnya harus yang dia bisa terima. Jadi dulu saya hanya menggunakan timer biasa, tetapi sebenarnya video itu ada. Kalau Anda follower saya, Anda nonton itu ada tuh. Saya demokan menggunakan timer. Nah, sekarang timer kita lebih advance lagi, lebih maju lagi. Timer itu lebih ke mili atau microsecond bisa disettingnya. Jadi kita setting microsecond. Millisecond lah, mikro terlalu ini. Millisecond jadi benar-benar delaynya itu harus sama antara kanan dengan kiri. Gitu ya. Makanya saya agak telat, agak lama melaunching karena kita sortirnya agak ribet ya. Harus benar-benar ya. Jadi saya meminimalisirkan error sekecil mungkin, tapi tetap aja memang bisa error. Yang penting dia mempunyai fungsi memori dan reset. Anda tetap bisa reset. Tetapi kita sebelum kita pasarkan karena kita membawa nama Jungki Wenas di sini ya, karena malu dong kalau kita menjual produk yang jelek. Bener nggak? Lihat saya banyak dibicarakan di forum-forum ya, di forum-forum Facebook, mungkin di forum-forum grup otomotif. Saya tidak menjual melalui sales segala macam, saya menjual sendiri, yaitu saya yang mereview, saya yang mengendorse sendiri produk saya. Kalau kita menggunakan sales, karena banyak juga bertanya, si Jungki ngomong doang gede tetapi tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, kalau Anda mau menyebar ke seluruh Indonesia kan harus menggunakan sales. Nah, kalau menggunakan sales artinya sales itu ada orang mentarget penjualan, bener nggak? Kita gaji dia, ada komisi turun mentarget jualan, bener nggak? Kalau mentarget jualan artinya barang tersebut jelek ataupun bagus, itu harus laku terjual. Saya tidak seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan sales untuk penjualan. Anda hanya menonton video saya. Jika Anda setuju, jika Anda suka, Anda bisa beli. Kalau dijual melalui sales, sales itu pasti mempush barang tersebut, mau jelek mau bagus. Pasti, bener nggak? Karena sales itu ada target. Lu buat target ya sebulan harus jualan berapa puluh ribu misalnya. Lu kalau jualan segitu baru komisi lu cair. Jadi kalau LED-nya jelek atau bagus, jadi mau nggak mau dia jual. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi kalau Anda merasa Anda setuju dengan apa yang saya review, Anda beli. Kalau tidak setuju ya nggak usah beli. Jadi saya tidak jor-joran untuk jualan. Karena kenapa saya begitu? Karena saya hobi. Semua orang memang cari duit untuk cari makan. Jujur terus terang, memang saya juga cari duit. Tetapi saya hobi. Kalau barang tersebut jelek, saya tidak mau jual. Kalau barang tersebut bagus, saya tawarkan. Sama seperti ini. Ini jual ini saya telat banget. 1,5 tahun telat. Kenapa? Karena mencari spesifikasi yang benar-benar perfect. Kalau tidak perfect, saya tidak mau jual. Nah, tapi kalau kita perfect, kalau Anda mencari, misalnya Anda seorang pria atau Anda seorang wanita, Anda mencari yang perfect, bisa-bisa Anda nggak kawin. Bener nggak? Tetapi kita turunkan sedikit lah. Nah, inilah produk ini lahir. Ya, seperti itu.
Bayangan gelapnya yang penting bro, bayangan gelap bro, ya. Dan dia tidak ngedropnya, ini yang saya suka dari ini, ya. Kalau yang lain-lain bayangan gelap gede, ngedrop, ya, tidak adjustable seperti itu, ya. Jadi kita mengeluarkan produk nggak sembarangan, ya. Yang terbaik saya mau buat customer karena membawa nama saya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sudah berjalan 16 tahun, saya menjaga nama saya. Saya tidak mau menjual yang abal-abal, ya. Memang ada harga, ada kualitas bro, ya. Banyak orang yang bilang si Jungki jualannya mahal, jangan beli di dia. Ya, karena tiap-tiap orang memang mempunyai keuangan yang berbeda-beda. Ya misalnya kalau memang belum sanggup, ya memang mungkin bukan target marketnya untuk Anda, satu. Kedua, ya nabung lagi, ya seperti itu. Barang ini ada garansi, jika rusak tukar baru. Garansinya adalah garansi kesalahan dari produk, bukan garansi sengaja dirusak. Ya seperti itu. Seperti digigit tikus, ya itu yang nggak bisa digaransi, ya. Oke. Jika Anda ada pertanyaan atau Anda mau membeli produk ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, Anda bisa beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, silakan. Nanti saya kasih linknya. Ya, jadi ini produk yang baru kita launching. Sebenarnya sih saya sudah jual satu persatu pelan-pelan ke orang-orang tertentu yang mau saja. Ya, karena memang belum dijual untuk umum karena kita sedang mempersiapkan, ya. Tetapi kalau yang untuk headlamp memang kita sudah soft launching, ya, produk ini kodenya adalah JL55 kita jual, ya. JL55 Juragan Lampu, ada logonya dan di sini ada stiker kita, ya. Sama ini juga ada stiker kita dan di sini ada logonya Jungki Wenas. Saya tidak tahu terlihat atau tidak di situ, tetapi intinya adalah ini produk kita, ya. Juragan Lampu Jungki Wenas. Oke. Terima kasih ya, ini satu paket di order buat Honda Mobilio terbaru. Ya, kalau ini adalah untuk fog lamp-nya 3 warna, ini untuk headlamp-nya adalah 1 warna. Ya, terima kasih.